bahasa Aramaik, bahasa yang tertua di wilayah Timur Tengah, tetapi ada yang lebih tua lagi seperti Akkadia, Sumeria, dan sebagainya. Belum lagi termasuk bahasa Kenaan dan lain-lain. Itu adalah satu rumpun, tetapi beda tata bahasa atau gramatika bahasanya berbeda. Tetapi kalau dibilang yang paling tua, Aramaik itu bukan yang paling tua, karena sebelum ada bahasa Aramaik, ada bahasa yang lebih tua lagi. Gitu. Berarti misalnya peristiwa Menara Babel itu bagaimana kira-kira kalian menerjemahkan itu, mengartikan itu? Tergantung, kita hitung secara carbon dating itu mundur berapa ribu tahun ke belakang. Nah, bisa dilihat dari arkeologi dan sejarah ribuan tahun yang lalu itu menggunakan bahasa apa dan di wilayah mana. Karena satu tempat dengan tempat lainnya belum tentu sama bahasanya. Nah, terus perkembangan Aramaiknya itu sampai kepada kehidupan Yesus dalam Perjanjian Baru itu bagaimana? Bisa dihubungkan bagaimana tuh? Bahasa Aramaik sudah dipakai kalau kita bahas konteks Torah kan ada Abraham baru ada Moshe. Nah di zaman Abraham bahasa Aramaik itu sudah dipakai. Di zaman Abraham ya. Setelah di zaman Abraham sudah dipakai maka terlestarikan sampai di zaman Moshe. Lalu terlestarikan lagi sampai di zaman Yeshua. Gitu. Jadi penyusunannya sebagai satu tata bahasa itu kira-kira yang pastinya mulai kapan? Karena kan ini berperiode-periode kan dari jadi sebelum Abraham kalau kita tarik lagi ke atas sampai dengan Nuh, apakah itu sudah ada ciri-ciri Aramaik di sana? Enggak, belum. Aram Hmm. itu kan awal mulanya sebelum jadi nama bahasa dia kan nama orang. Di dalam Torah itu ada orang namanya Aram. Dari situlah bahasa Aram mulai berkembang. Nah, berarti kita punya ini berbeda-beda ya sebenarnya seperti itu. Oke, ini si Tetapi John ini mau nanya apa? John ya nanya aja kau. Si Deep dari tadi kesal-kesal dia nih. Si John ini, Unitarian. Halo, bro. Iya, iya. Iya, iya. Sambil Aku nyimak nih saya nih. kalau bahasa Aramaik itu memang ditulis dari kanan ke kiri, tapi kalau bahasa Akkadia dan Sumeria itu biasanya dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Jadi memang tradisi penulisan kanan kiri kiri kanan itu tergantung tradisi kultur budaya yang berkembang pada saat itu. Nah, sama halnya seperti tulisan Cina atau Mandarin. Tulisan orang Jepang bilangnya kanji, orang Cina bilangnya hanzi. Itu kadang-kadang bisa ditulis dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah. Sama juga dengan bahasa Mesir kuno, itu bisa ditulis dari kiri ke kanan ke kiri, atau atas ke bawah. Kalau Aramaik, dia nggak bisa ditulis dari kiri ke kanan, karena dia kalau ditulis dari kiri ke kanan nanti mirror tulisannya, kebalik gitu loh. Kurang lebih seperti itu. kamu jawab pertanyaan siapa, Bro? Ada di bawah yang tanya apa yang bilang pemuja tulisan kanan ke Oh, kiri gitu kan. Nah, sementara tulisan kanan ke kiri, kiri ke kanan itu kan muncul dari tradisi kultur budaya yang berkembang pada setiap zaman gitu. hmm. Mbak, aku mau nanya nih, kalau di Pesita itu ada ya perjanjian lama ya? Atau Ada. hanya perjanjian baru? Sebenarnya Nah, sebutan perjanjian lama dan perjanjian barunya itu tidak muncul sebenarnya itu kan hasil interpretasi atau tafsiran manusia menyebut lama dan baru itu. Tetapi kalau misalnya perjanjian lama disebutnya Peshitta Tanakh, ya, sedangkan mak, mak, kalau mak, perjanjian maksud pertanyaan oh, saya gini, Bro. Kalau di yang 5 kitab itu, kalau di Pesita, YHWH itu kan proper name ya, kalau di kitabnya Yahudi orang gitu. Nah, ya kalau di Pesita itu tetap proper name nggak YHWH itu gitu? tetap proper name, cuman cara menyebut proper name itu berbeda. Contoh YHWH itu tertulis YHWH atau Yud He Waw He. Orang Israel nggak ada yang mengucapkan Yahweh atau Yehovah. Tetapi mereka mengucapkannya gimana? Mereka mengucapkannya Adonai, Hashem, Adoshem, atau Adonyah. Nah, dari kata Adonyah yang artinya penguasa Yah, itu muncul lalu berubah ke dalam bahasa Aramik menjadi Maria yang artinya penguasa Ya atau penguasa Yah gitu. Jadi dari kata Adonyah menjadi Maria gitu loh. Nah, berarti kata Adonia Oh, itu bukan proper name dong. Sebenarnya bukan. Lalu proper name-nya di mana? Di kata Yah atau Ya itu. Maka
Kalau kita baca Mazmur atau Tehillim atau yang disebut dengan apa Psalms dalam bahasa Inggris, itu lalu muncul haleluya. Karena Yah itulah nama proper name yang dipakai di dalam Torah. Gitu. Yang berani disebutkan adalah bagian Yah. Sedangkan bagian belakangnya tidak ada yang berani menyebut, baik itu pengikut rabbinik atau pengikut Yeshua sekalipun. Gitu. Kalau bahasa Arab itu ada konsonan vokal gitu juga ya? Atau ada tanda-tanda baca atau gimana, bro? Disebut dengan abjad atau abgad itu karena alef, bet, gimel, dalet, he itu adalah berbentuk konsonan. Sebenarnya penulisan vokal itu tidak ada dulunya di zaman Yeshua, di zaman Moshe itu tidak ada yang namanya vokalisasi. Tetapi setelah abad ke 6, 7, 8, 9 mulailah dibuat yang namanya vokalisasi atau nikut supaya anak-anak kecil mudah mempelajari atau menghafalkannya. Lalu dikarenakan Torah itu bukan hanya dibaca oleh bangsa Israel tapi juga dibaca bangsa Romawi, bangsa Yunani dan sebagainya, dibuatlah vokalisasi itu supaya bangsa lain bisa membacanya dengan tidak salah. Maka dibuatlah vokalisasi itu. Tapi tanpa vokalisasi itu tetap bisa terbaca nggak sama orang Israel? Bisa. Bagaimana caranya? Dari yang disebut Mesora Kadisha, tradisi turun-temurun yang diwariskan secara suci atau secara terpisah dari sekularisme. Maka itu bisa dipahami. Misalnya, Bereshith bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz. Itu walaupun tanpa vokalisasi, akan tetap hafal dan akan tetap tahu artinya apa dan akan tetap tahu bagaimana menerjemahkannya. Kurang lebih seperti itu. Misalnya, Shema Yisrael, Adon Yah Eloheinu, Adon Yah Echad, Ve'ahavta et Adon Yah Elohecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol me'otecha. Nah itu, vokalisasi itu adalah dihafalkan dan dimengerti secara gramatika atau aturan tata bahasa. Apakah ini bisa dipahami? Paham nggak, Bang Ari? Oke, terima kasih informasinya. Ya, saya paham. Atau coba ulang dulu jawaban Bang Nohan tadi. Kalau nggak bisa diulang berarti asal-asal paham aja. Coba ulang jawabannya apa? Ayo, silakan Bang Ari. Ayo, coba ulang dulu jawaban Bang Nohan itu apa tadi? Coba. Bahasa Ibrani, bahasa Aramai itu kan mirip-mirip sama bahasa Ibrani. Tuh, jadi saya pahamlah sedikit-sedikit, Joni Deep ini gimana selalu sama dengan gurunya selalu asumsinya mendiskreditkan orang terus seperti itu si Johnny Depp ini. Iya lo, nggak boleh lo. Ari ini diam-diam pinter lo, ahli bahasa Ibrani dia. Lanjut. Oh iya ya, gini Bang. Biasa-biasa aja. Kemarin kan aku lihat Bang Aldo udah sampai ke MUI ya. Gitu, artinya nanti akan ada diskusi lah mungkin dengan LAI seperti itu ya. Nah, saya juga dulu ngikutin tuh diskusi tentang kata Allah yang sekarang ini dari pihak Kristen yang menggugat kata Allah itu jangan ada di kitabnya Kristen. Sekarang dia ada di Amerika ya, yang perempuan itu, dan dulu mereka itu berempat gitu, dan mereka kekalahannya gini Bang. Poin dari di persidangan itu begini, ya sayangnya bahasa Indonesia itu banyak serapan dari bahasa Arab dan itu tidak bisa dipungkiri, dan ya tidak ada kita menyerap bahasa kita ini, tidak ada menyerap dari bahasa Yunani, Ibrani atau ya selain dari bahasa Arab. Nah, kekalahan mereka poin yang pertama di situ dan ada 5 poin. Nah, gimana tanggapan Bang Nohan tentang itu? Sebenarnya gini, memang benar fakta bahwa bahasa Indonesia itu adalah gabungan atau serapan dari bahasa Arab, Sanskerta, Persia, Belanda, bahkan ada bahasa Cina yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Itu adalah fakta. Tetapi yang paling penting adalah ketika kamus KBBI itu dibuat, di situ kan ada definisi dan makna. Bahkan kata makna sendiri itu berasal dari bahasa Arab, yaitu makna. Itu bahasa Arab itu. Nah, tetapi perlu diketahui apakah bahasa yang digunakan itu merujuk kepada umum atau kelompok-kelompok tertentu. Contoh, kata ibadah. Itu kan dalam KBBI kan khusus pujian atau bakti kepada Allah SWT. Sedangkan ibadat itu yang
Bisa kepada Allah juga, tapi bisa juga kepada yang bukan Islam atau bukan kepada Allah. Jadi misalnya Kristen, Hindu, Buddha itu beribadat disebutnya. Tapi kalau Islam beribadah pakai H belakangnya. Itu yang menentukan kan bukan saya sebenarnya, tetapi tim-tim yang membuat Kamus Besar Bahasa Indonesia itulah yang lalu menentukan definisi maknanya seperti itu. Atau kadang-kadang bisa juga karena pengaruh masyarakat memahaminya begitu, maka KBBI dibuat sesuai pemahaman masyarakat mayoritas di setiap zaman gitu. Nah, tetapi kalau kita membahas tentang ajaran Yeshua misalnya dari bahasa Aramaik, maka ada kata ketava, kadisha. Ketava itu sebenarnya bisa nggak diterjemahkan kitab? Bisa, karena ketava dan kitab itu satu rumpun, tetapi arti dari ketava itu adalah tulisan. Sedangkan kadisha itu artinya yang terpisah. Banyak juga yang menerjemahkan suci gitu kan. Karena suci terpisah dari yang tidak suci gitu. Jadi adalah separate, sesuatu yang dipisahkan. Nah, jadi ketava kadisha kalau mau diterjemahkan kitab suci boleh, mau diterjemahkan tulisan-tulisan yang terpisah juga boleh, karena memang arti ketava itu bisa kitab dalam bentuk buku, bisa juga artinya tulisan-tulisan yang belum jadi ataupun tulisan-tulisan yang sudah jadi, itu disebutnya ketava gitu. Jadi kalau bahasa Indonesia mengadopsi Arab, saya tidak anti dengan bahasa Arab, tapi kita harus mampu membedakan bahasa Arab itu eksklusif untuk kelompok tertentu atau bahasa Arab itu umum untuk semua manusia apapun golongan dan kepercayaannya. Itu perlu dibedakan gitu. Nah, Ada lagi? nah itu Bang, contoh gini ya. Dulu kan di persidangan ada juga dari pihak KBBI. Nah, pada saat itu tahun 2000 berapa ya, lupa, tahun 2007 kalau nggak salah ya, nanti dikoreksi. Di situ KBBI itu ya yang sekarang di Amerika itu loh, yang dulu menggugat kata Allah dari Kristen. Nah, dulu ada dihadirkan juga dari pihak KBBI. Pada saat itu KBBI masih seperti ini, Allah itu adalah nama Tuhan yang disembah oleh Islam. Dulu, kalau sekarang kan sudah dirubah nama Tuhan dari bahasa Arab gitu. Justru dulu lebih kuat sebenarnya kalau merujuk ke KBBI untuk menggugat kata Allah itu. Nah, jadi gini, poin keduanya nanti berhubungan dengan ideologi seperti itu dari pihak persidangan. Ideologi yang dimana ketuhanan yang Maha Esa itu dibangun untuk yang dimana Tuhan itu hanya satu. Dan disitulah maksudnya poin kedua pada saat kekalahan orang Kristen pada saat itu berhubungan juga dengan ideologi tentang kata Allah bisa dipakai oleh agama lain, terutama agama Kristen dan Islam. Seperti itu alasannya Bang. Nah itu gimana? Tuhan itu Esa atau Tuhan itu satu adalah terjemahan yang salah. Kenapa? Karena Tuhan itu kan jabatan atau gelar. Sementara di dalam original teksnya YHWH itu satu. Atau kalau misalnya Sacred Name Movement menyebutnya Yahweh itu Esa atau Yahweh itu satu misalnya. Jadi YHWH itulah yang satu. Kalau dikatakan Tuhan itu satu, harusnya Allah itu nggak ada. Harusnya Krishna itu nggak ada. Harusnya Brahma, Vishnu, Shiva itu nggak ada. Harusnya Ahura Mazda itu juga nggak ada. Karena yang ada cuma YHWH gitu kan. Sehingga terjemahan Tuhan itu satu, itu adalah terjemahan yang paling salah dalam seluruh Alkitab terjemahan. Karena dia mengganti YHWH dengan gelar. Proper name diputar menjadi sebuah gelar atau sebuah generic title. Nah, ajaran bahwa Tuhan itu satu, itu sebenarnya adalah doktrin orang Islam sebenarnya. Bukan ajaran Yeshua. Yeshua nggak pernah mengajarkan Tuhan itu satu. Jadi yang mengajarkan Tuhan itu satu adalah orang Islam, dan yang kedua adalah di dalam terjemahan LAI ya, Allah itu Esa atau Allah itu tunggal atau Allah itu satu, itu ajarannya Paulus sebenarnya. Tapi kita nggak bahas ke situ dulu. Nah, sehingga kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu hanya satu, maka kita mengabaikan atau meniadakan semua kepercayaan di bumi ini dan mengatakan Tuhan-Tuhan mereka tidak ada. Yang ada hanya Tuhan saya saja. Gitu. Bisa dipahami sampai sini nggak kira-kira? Shalom. Iya. Ya, enggak, maksud saya gini Bang. Apa yang mau dipahami ajaran Paulus itu ajaran yang dari mana?
Kita Kamu tidak sedang percaya membahas ajaran Paulus? ajaran. Enggak, entar dulu. Kamu tadi Saya tidak membawa sedang Paulus. membahas ajaran Iya, Paulus. iya. Kamu membawa ajaran Paulus. Ajaran Paulus itu berasal dari mana? Saya tidak sedang membahas ajaran Iya, Paulus, tetapi Anda tadi membahas sudah terjemahan mengucapkan. yang Anda salah dari mengucapkan. Tuhan itu satu. Enggak, saya meluruskan nih. Saya meluruskan nih. Kamu tadi mengatakan ajaran Paulus. Nah, oke. Ajaran Paulus itu berasal dari mana? Saya tidak sedang membahas sosok Paulus, saya membahas terjemahan yang salah. Enggak. Kapasitas kamu apa sebagai kamu bisa menyatakan itu Saya salah? adalah penerjemah dari Iya, bahasa oke. Aramaik ke bahasa Kamu Indonesia. sastrawan atau sejarawan? Ya, saya sastrawan. Coba tunjukin, buktikan sama gua, coba. אני boleh lu מדבר spill? בלשון העברית, אבל אתה לא מדבר בלשון העברית? אם אתה מבין Gua שאני אומר לך, minta secara sertifikasi. Lo itu לא, ada nggak? זה לא נכון. Udah bang. Gini bang, זה לא karyanya dia נכון. udah ada Siapa אומר Pesita לי salah שזה לא satunya. נכון? Maksudnya apa gitu loh? Enggak, tanya Kapasitas. Enggak, saya Dia- nanya gini loh. Kapasitas kamu, sertifikasi kamu. Kapasitas kamu Dia- apa? Saya tanya. Ya, saya Dia udah Kapasitas tanya punya kamu yang menyatakan dia udah salah loh, punya LAI. karya saya bang. saya Itu punya kemampuan Pesita dan itu skill. karyanya dia. Kapasitas kamu apa? Di Kamu mana? punya Di mana? skill yang Nanya-nanya sama dengan kapasitas saya atau lah. tidak? Nggak etis lah. Mungkin Gini aku bang. nggak nggak etis. bahasa Hybrid. Lo? Aduh, itu No. bisa aja hafalan kok. No, Bukan, lo. itu dia udah punya Aldo karya. aja Pesita, menyatakan, nih gitu dengar. loh. Aldo aja menyatakan otodidak loh. Ya itu kan Ini yang kan muridnya si maksudnya Aldo. gini, dia Saya kan udah punya bukan karya. murid siapa Apa karyanya? yang Tap- kamu Ya tuduhkan itu kitab Pesita yang mereka terjemahin, yang nggak apa-apa, nggak usah nanya Ya, di kapasitas mana? lah. Di mana loh? Kalau Diakui kamu tidak tidak. berkapasitas membantah terjemahan kami karena kamu bukan siapa-siapa, kamu tidak berhak Ya, menanyakan kamu apapun. juga tidak berhak kalau nggak punya kapasitas untuk Saya penerjemah. mengatakan Itu ya, adalah itu salah. terjemahan kami menjualnya. Apa hak kamu melarang? Lah, kamu kan menjual sesuatu yang omong kosong. Adalah buku Mencari terjemahan keuntungan. kami sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang kami miliki. Nohan. Kamu tidak punya hak apapun untuk melarangnya. Nohan. Ayo fokus lagi ya. Nggak usah digas Nohan kalau ada orang kayak gitu, diemin aja gitu. Maksudnya Iya, apa? fokus Ya. Nohan, santai Nohan ya. Yuk. Nggak usah terlalu digas ya. Nah, gue ada Iya. kok cara menjawabnya dengan lebih lugas gitu. Tenang aja, tenang. Ya. Jadi kembali ke Iya, Mak. tadi ke terjemahan yang salah bahwa Tuhan itu satu. Harusnya bukan Tuhan itu satu, tapi YHWH itu satu. Itu benar karena Sang Bapa atau YHWH itu memang cuma ada satu, nggak ada 2 YHWH, 3 YHWH, 4 YHWH, 5 YHWH, itu nggak ada. Begitu pula dengan Yeshua. Yeshua putra Maryam atau putra Yosef dan Maryam itu hanya satu di dunia ini. Nggak ada 2 Yeshua, 3 Yeshua, 4 Yeshua, 5 Yeshua. Jadi setiap proper name itu hanya ada satu. Satu Moshe, satu Abraham, satu Yeshua, dan satu YHWH. Nah, sehingga terjemahan satu Tuhan itu satu atau Tuhan itu Esa itulah yang perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan teks aslinya. Harusnya yang dikatakan sebagai satu itu proper name-nya. Misalnya YHWH itu satu. Kalau di kelompok lain Sacred Name Movement menulis Yahweh itu satu atau Yahweh itu Esa. Lalu di dalam terjemahan Pesita Maria itu satu. Karena sesuai dengan teks Aramaiknya gitu. Nah, Nih, jadi ini gue yang coba tambahin. Ya, coba gue tambahin sini. Tadi Pak Nabi naik ya keberatan gitu dengan perkataan Nohan yang tadi sempat ngomong ya ajaran Pak Paulus inilah yang mengajarkan Tuhan itu satu. Nah, kami ya, saya Nohan sama tim Pesita itu, kami ini posisinya hanya penerjemah, bukan rohaniawan. Ya, kalau rohaniawan itu ada kesepakatan. Pokoknya semua ini ya penulis kitab PB itu dari Tuhan lah gitu ya. Semua pasti tidak ada yang bertentangan. Nah, kami bukan rohaniawan, kami penerjemah saja. Dan pada saat kami menerjemahkan, nggak taunya nih ya, nggak taunya apa yang Yeshua ucapkan sama apa yang Pak Paulus ucapkan itu tidak semua sinkron. Jadi memang Pak Paulus yang menulis Tuhan itu satu. Contoh 1 Korintus 8 ayat 6. Bro Aldo, itu yang lu WA, yang lu DM itu ya Bro Aldo ya? Iya, Yang lu komen ya? Ya udah nanti kapan kita bahas tuh, mantep. ya.
Jadi teman-teman, kami ini tidak belain siapa-siapa. Kami juga tidak mau istilahnya menuding salah siapa-siapa. Tugas kami hanya menerjemahkan. Seperti apa sih PB Aramaik ini kan kitabnya banyak dan penulisnya beda-beda. Pak Paulus itu nggak nulis Injil. Jadi kami kami menerjemahkan yang Injilnya dulu nih, karena ini adalah core of the core, inti dari ajaran kekristenan yang ini. Supaya teman-teman tahu dulu seperti apa sih ajaran Yeshua dari sini. Setelah itu baru ya kitab-kitab yang lain nanti kami publikasikan dan kami share isinya. Bagaimana sih terjemahan yang netral itu? Nah, kalau ada perbedaan, bagaimana menyikapinya itu kembali ke masing-masing aliran loh. Itu bukan tugas kami ya. Sebagai penerjemah bagaimana nih menyamakan antara ajaran Paulus sama Yeshua? Ya, tugas kami nggak di situ. Tugas kami cuma ngasih tahu nih loh, beda. Kami bisa pertanggungjawabkan itu perbedaannya. Itu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Gimana Joni? Yes, Papa gitu. Sang sumber diam aja nih dari Jagi nih. Aduh, ini saudara jauh nih ya. Saudara dekat malahan ya, Unitarian dengan Jagi. Jangan diam aja, berada, sang sumber. Ngeri namanya sang sumber ya, wis. Iya, sang sumber loh, cuman ada satu. Iya, Jagi ini Unitarian, cuman gue belum pernah tahu nih sang sumber ini pakai liturgi apa, gue belum tahu nih, belum pernah sharing kita. Ya, lanjut. Iya, sebenarnya gini ya, adanya kata Allah di kitabnya Kristen itu, setahu saya dulu itu kan di atas kesepakatan mayoritas, yang dimana kesepakatan mayoritas dan diikutin oleh minoritas di negara ini gitu. Sebenarnya gini, kalau dalam kata Allah sebenarnya yang dirugikan itu sebenarnya Kristen. Akan sangat mudah dari pihak Islam untuk melakukan dakwah terhadap orang-orang Kristen dengan kata Allah itu. Contoh, Allah mengutus Yesus, contoh. Nah, itu ya Yesus itu utusan Allah, kenapa kamu tidak menuhankan Allah? Allah SWT misalkan. Contohnya seperti itu. Nah, makanya gini Bang Aldo, dulu di persidangan itu sebenarnya kalau dari pihak Kristen menggugat kata Allah itu, di persidangan itu justru tidak disetujui oleh pihak Islam, Bang Aldo, terutama ulama besar dulu itu. Sebentar, ini Karena, yang Mas bicarain itu yang tahun 2008 yang saksi alihnya Pak Yakub Sulistyo itu kan? Ya, yang dulu sama itu yang murtadin itu loh, Bang Aldo, yang cewek yang sekarang di Amerika. Siapa itu namanya ya? Ya gitu. Jadi gini, kalau dalam kata Allah, nah itu akan sangat mudah melakukan dakwah terhadap Kristen. Iya. Kalau itu dihilangkan, nah itu yang akan kesulitan. Dakwah itu tidak akan berjalan nanti di situ, karena sudah jelas Tuhannya berbeda. Nah, itu salah satu metode doktrin yang dilakukan oleh atau yang dikatakan ideologi. Nah, kembali ke ideologi Pancasila, yang dimana kan Pancasila itu kan sebenarnya ingin mengislamkan negara ini dulu. Iya. Makanya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa gitu. Nah, lambat laun nanti Tuhan yang satu itu Allah itu. Itu sebenarnya, makanya ya itu Bang Aldo, bukan maksudnya mau sebanyak apapun literasi, ya ada 5 poin tadi. Yang pertama adalah bahasa Indonesia itu banyak diadopsi dari bahasa Arab, itu yang pertama. Terus nanti berhubungan dengan ideologi juga tentang Pancasila, sila pertama. Terus ada 3 poin lagi Bang Aldo, dan yang 3 poin itu dari salah satu ulama dulu pada saat di persidangan itu. Nah gitu Bang Aldo. Nah yang saya lihat itu kemarin tuh kan Bang Aldo sudah bertemu dengan MUI ya. Oh iya, sudah.
Nah, pasti MUI nggak ada berkelanjutan kan, nggak ditanggapi sampai ke kemana ini kata Allah ini. Ya Belum. karena mereka tahu, Iya. ya karena mereka sadar kalau misalkan itu dihilangkan akan susah mendakwah terhadap Iya. Kristen. Sebenarnya Itu masalahnya. ada plus minus memang ya. Muslim ya itu meyakini Yeshua itu diutus Allah. Itu harga mati buat Muslim ya. Isa adalah Yeshua. Jadi kalau Allahnya dihilangkan, mereka ini jadinya susah gitu loh. Ya, untuk jadi benang merah, menarik benang merah antara Injil ya, kitab Kristen sama Quran. Kan benangnya udah nggak ada kan? Putus gitu. Jadi memang itu bisa diartikan kerugian buat Muslim. Tapi ada keuntungan buat Muslim juga karena Kristen ini pakai kata Allah sembarangan gitu. Bahkan ada Allah A-nya kecil artinya berhala. Nah, itu kan menyakiti hati Muslim kan. Nah, dengan hilangnya kata Allah yang kecil itu dan yang lainnya juga, mereka juga happy juga gitu kan. Oh, berarti ini semua nih tahu kalau Allah itu memang nama sembahan mereka. Jadi ada plus minusnya memang. Nah, terlepas dari itu, ya, kami nggak mau ikut campur ke politik, kami nggak mau ikut campur ke teologi, kami nggak mau ikut campur. Jadi bagaimana menyediakan terjemahan yang netral, itu yang penting. Ya, kalau kami punya donatur ya, ngasih 1 M, jebret gitu ya, saya sama Nohan itu akan ngerekrut lagi tuh. Misalnya nih donatur pengen coba terjemahkan PB Yunani yang abad 4. Itu kami garap tuh. Nah, pada saat kami garap, kami akan tetap pakai kaidah bahasa Indonesia. Itu. Kak Hos izin, Kak Hos. Iya, woi. Kak Hos ada temanku, dia mau diskusi sama kakak Unitarian. Boleh kakak? Boleh, kapan? Ntar nanti aku udah kasih tahu dia, aku tak minta izin sama Iya, tapi jangan siang ini. Saya lagi dalam proses pekerjaan. Nanti malam mungkin ya. Oh, tadi aku udah kasih tahu jadi. Iya, nggak apa-apa kalau cuma ngobrol-ngobrol santai. Cuman saya nggak bisa ngasih copy paste data atau saya bisa buka data terlalu banyak. Enggak, nyantai aja. Cuman ini nyantai aja, nanti biar dia naik di sini supaya. Oh ya udah, nggak apa-apa kalau cuma ngobrol santai masih bisa lah ini. Kalau Kakak sampai jam berapa kakak buka room ini? Jam berapa ya? Ya pokoknya sampai saya nyampe tujuan itu di jam 12.58, jam 1 lah. Santai aja. Oh iya dia udah saya kasih tahu tadi. Saya bilang kakaknya baik kok, saya bilang gitu, masuk aja. Iya, aku udah diskusi sama dia. Aku udah diskusi sama kakaknya, tukar pikiran, saya bilang gitu. Oh iya. Tadi. Iya, boleh ya. Di sini mah aman. Dilanjut aja nanti dia muncul itu pasti. Ya tenang Paldo ya, saya sudah melintasi berbagai macam dimensi doktrin. Tenang, kalau di sini nggak ada yang gigit ya. Nggak ada yang gigit. Orang kemarin aja TikTok aja pada bingung. Loh, kok lu ibadahnya numpang di Tritunggal? Ya emang gua tiap hari ngapain? Ngapain pusing gua dengan mau ibadah di mana juga, ya kan? Saya aja Marsion bebas mau di mana, serah Iya, yang penting bukan yang di Satanic Church kayak semacam yang diceritain siapa stand up comedy itu siapa Mongol gitu yang ada darahnya lah, ada seks bebasnya, itu nggak usah. Yang normal aja lah, yang standar. Ini aja gerejanya Bung Aldo aja belum ketahuan. Bro Uni, yang kemarin ditangkap itu teman lu ya, dari Unitarian juga tuh. Kenal nggak itu? Yang mana? Ditangkap yang mana ya? Yang di Bali loh, yang digeruduk, yang penistaan apa itu, Nggak Muhammad gitu. Nggak tahu sih, nggak ada kabar sih, soalnya nggak tahu. Namanya siapa ya, lupa aku, konten kreator juga dia ini ngomongin agama lain dia tentang Muhammad. Oh itu, jangan-jangan si Franz Donald dan sekutu-sekutunya ya? Iya betul, Franz Donald itu Bali ya. Itu udah dari lama sebenarnya dia berpolemik ya kan. Kita juga udah bilang, maksudnya gini, lu ngapain? Unitarian juga kan dia?
bro ini Iya. dari Jadi gini. Mm-mm. Jadi kebanyakan tuh ketika orang ya masuk ke dalam sebuah komunitas baru gitu ya, dia langsung menggebu-gebu tuh. Dia langsung berpikir bahwa ini dari Tuhan gitu. Makanya kita udah sering bilang ya bahwa doktrin manapun itu pada umumnya adalah perumusan manusia untuk meraba-raba nih kira-kira ajaran Yesus itu seperti apa. Kan begitu. Ya kan, dilihat dari berbagai macam perspektif kan setiap gereja juga punya pandangan masing-masing. Nah, yang terpenting itu jangan sampai orang jadi Unitarian terus dia langsung kayak begitu tuh, langsung kayak siapa? Si Franz Donald gitu yang wah langsung menjelek-jelekan agama lain, aliran lain, itu nggak perlu. Santai aja. Gitu loh. Oh, kalau dia itu dia betul-betul nyerang dia. Iya, makanya saya awal-awal ketika ngelihat dia begitu sebenarnya udah dari beberapa tahun lampau. Ya cuman ya pada intinya kan dia kena batunya juga. Gitu, udah gitu dia sinkretisme ke itu ya, sinkretisme itu kayak penggabungan iman itu ke dalam kebatinan gitu ya, dan situ saya nggak begitu respect sih. Makanya dia jadinya free thinker gitu loh, Johnny Depp, free thinker pemikir bebas, wede, mantap nggak tuh? Itu. Iya ya. Ya lanjut. Terkadang ya itulah, terkadang apa ya? Ya mungkin terbawa suasana gitu kali ya, atau gimana? Iya sama gitu. gini aja dah, nggak usah jauh-jauh dah. Si Deddy Kobuser tuh dari Kristen ke Muslim, pertama kali dia posting itu apa? Sesungguhnya Natal itu bukan hari kelahiran Yesus tuh kalau nggak salah, yang dia akhirnya disemprot sama Gilbert Lumoindong tuh. Ya jadi itu fenomena-fenomena euforia begitu memang mesti dikendalikan sih. Makanya nih Bang Johnny Depp sebagai seorang Marsion mesti bijak, jangan terlalu Marsionis tuh. Yang paling enak itu jadi seorang panteis, karena di dalam panteisme itu nggak ada ancaman yang aneh yang isinya nakut-nakutin manusia atau ngancam-ngancam manusia. Suaranya kecil bro, apa gimana? Noham? Yang paling enak itu berpaham panteisme, karena dalam paham Oh iya. yang tidak pernah mengancam atau menakut-nakuti orang dengan suatu mitologi atau suatu dongeng yang belum bisa dibuktikan atau diverifikasi secara empiris gitu loh. Itu ya apa tuh, berpaham filsafat relatif ya, relatisme gitu, panteisme yang Tuhan kan alam. Einstein yang mengatakan bahwa teori relativitas itu kan berasal dari Albert Einstein. Tapi yang kita bahas panteisme itu segalanya adalah ketuhanan. Mungkin orang akan berbeda pendapat, ketuhanan berbeda dengan Tuhan misalnya, tetapi tetap aja ketuhanan itu akar katanya dari Tuhan juga, yaitu energi semesta yang adalah sumber kehidupan. Terlepas dari energi itu memerintah atau tidak, melarang atau tidak, pemarah atau tidak, itu pembahasan topik yang lain. Tetapi di dalam panteisme, pohon, gunung, ladang, batu, lalu laut atau mata air di pegunungan itu adalah Tuhan. Iya betul. Esensi itu adalah alam gitu mereka nyebutnya ya. Saya pernah dengar. The universe adalah Tuhan gitu. The universe ini atau jagat raya ini gitu. Jadi Tuhan itu tidak terbatas pada angka 1, angka 2, angka 3, infinity, tapi segalanya, termasuk musuhmu sekalipun. Musuhmu adalah Tuhanmu gitu. Iya. Termasuk Tapi itu kan segalanya. banyak saya ketemu sama itu bro, yang panteisme itu di TikTok ini. Tadi siapa ya namanya, lupa, Makolbu atau siapa tadi itu? Lupa, banyak lah, lumayan. Ini apa itu? Alasan mereka itu ya muak aja dengan agama-agama import ini gitu. Mereka nyebutnya Contoh ya, gitu. bahasa Ibrani itu kamu ngucapin Elohai dengan Elohei itu beda artinya. Kalau Elohai itu artinya Tuhan Tuhanku
Kalau Elohi itu Tuhanku, tapi kalau Elohai itu Tuhan-Tuhanku. Nah, kalau Elohei itu Tuhan-Tuhan dari, misalnya Elohe Ha'amim, berarti Tuhan-Tuhan dari bangsa-bangsa atau umat-umat gitu ya. Nah, jadi kata dalam bahasa Ibrani yang ada single dan plural itu kan singlenya dibedakan bunyinya dan pluralnya dibedakan bunyinya. Sehingga terjemahan God itu sendiri udah salah dari awal. Kalau memang ingin menggunakan God, maka dia menjadi gods. Misalnya gini, our gods. Kan jadi aneh kan, misalnya YHWH adalah Tuhan-Tuhan kami. Beda dengan YHWH adalah Tuhan kami. Tetapi faktanya memang kata benda yang digunakan di situ jabatannya plural. Nah, lalu itu kan menjadi janggal, maka sebenarnya arti daripada Elohim itu memang bukan Tuhan sebenarnya. Artinya power, artinya kekuatan, artinya daya. Gitu. Jadi YHWH adalah daya-dayaku atau kekuatan-kekuatanku. Itu arti yang sebenarnya. Tetapi dalam terjemahan Yunani sudah terlanjur ditulis theos. Gitu, sudah terlanjur digunakan kata theos. Sehingga theos itu kemudian menjadi God dalam bahasa Inggris, terus juga dalam bahasa Indonesia akhirnya menjadi Tuhan atau kemudian LAI menggantinya menjadi Allah gitu kan. Nah, itu problematiknya di situ. Nah, sesuatu yang tidak terbatas atau panteism itu nggak mungkin cuma berada di satu titik tapi tidak ada di titik lainnya. Karena dia omnipresent. Omnipresent berarti ada di mana-mana kan. Nah, sesuatu yang ada di mana-mana tidak bisa dibatasi oleh koordinat titik dan waktu. Bahkan YHWH itu secara pemahaman mistika dipahami berada di luar tubuh seseorang dan di dalam tubuh seseorang di waktu yang bersamaan, yang tidak bisa dijangkau oleh rasionalitas ataupun logika apapun. Itu kalau kita bicara tentang doktrin dan asal-usul kata atau asal-usul sebuah nama. Jadi YHWH itu terbentuk dari kata Haya, Howe, Yihye, yang artinya Haya dia telah ada, Howe dia ada sekarang, dan Yihye dia akan ada di masa mendatang. Berarti tidak terukur oleh waktu. Berarti dulu ada, sekarang ada, besok juga akan ada. Gitu. Nah, ketika ada pemahaman seperti ini, maka pemahaman orang kebanyakan adalah the eternal atau sang abadi itu sendiri, sang kekal itu sendiri. Itu proper name ya, Kak ya? Itu proper name kalau ya? Kalau Yud adalah proper name. Proper name dia. Tetapi terbentuk dari 3 waktu, Haya, Howe, Yihye. Dari 3 itu kalau dileburkan menjadi satu, menjadi YHWH itu, menjadi Yud He Waw He. Apa itu sama dengan Yesua, Kak? Itu nama itu diberikan menjadi Yesua itu. Pada dasarnya nama Yud He Waw He itu kan diturunkan kepada manusia. Misalnya contoh ya, Yehoshua bin Nun, Yehoyada, Yehoram, Yehosadak, Yehosheba, dan seterusnya. Banyak sekali nama manusia Israel itu yang menggunakan Yeho di depan dan Yahu di belakang. Misalnya Eliyahu, Yeshayahu, Zakariyahu. Jadi nama YHWH 3 konsonan pertama Yud, He, dan Waw itu menjadi nama spesial yang menempel pada manusia dan memiliki arti-arti yang bagus dan positif. Misalnya Yehoshua, lalu disingkat menjadi Yeshua. Yehosadak, lalu disingkat menjadi Yosadak. Itu adalah fakta secara literatur loh. Artinya apa? Tuhan Sang Penyelamat ya? Kalau Yehoshua artinya YHWH menyelamatkan. Kalau Yehosadak artinya YHWH itu adalah entitas yang benar, entitas yang paling benar gitu. Tetapi berarti gini Nohan ya, seringkali orang tuh ngelihat karena Yesus itu misalkan YHWH menyelamatkan misalkan seperti itu ya. Nah, itu langsung dicap itu bahwa Yesua itu adalah YHWH itu sendiri gitu. Nah, itu sementara kalau Yeremia kenapa nggak bisa dicap itu, atau Yesaya kenapa nggak bisa dicap itu ya? Nah, itu gimana menurut Noah? Ini yang memiliki nama Yeshua kan bukan hanya Yeshua dari Nasrat atau dari Nazaret saja, tapi Yehoshua yang lain. Ada Yehoshua bin Nun, ada Yeshua bin Kadmiel, ada Yeshua bin Azanyah. Itu kan Yeshua juga namanya, tapi nggak pernah diklaim sebagai YHWH. Dia hanya nama YHWH menempel ke dia sebagai bentuk memuliakan YHWH. Jadi
manusia dikasih nama yang ada komponen YHWH-nya itu untuk memuliakan YHWH. Sama halnya seperti perbandingannya gini, sama seperti orang India kasih nama anaknya Krishna, Krishna Murti, Krishna apa, menempel nama Krishna itu supaya apa? Supaya dipanggil-panggil orang, supaya dimuliakan nama Krishna itu. Sama juga dengan nama YHWH, Yehoyada, Yehosadak, Yehosheva, Yehoram, Yehoshua, itu supaya YHWH dimuliakan. Makanya nama-nama mereka itu menggunakan Yeho di depannya. Nah, di dalam terjemahan Yunani, nama Yeho itu dihilangkan. Gitu loh. Misalnya, dari kata Yehoshua menjadi Yeshua, menjadi Yesus. Bukan, padahal bisa aja kalau mereka mau tulis Yeosua. Kan bisa sebenarnya. Yeosua, menjadi dari Yehoshua menjadi Yeosua. Itu bisa sebenarnya, tapi enggak. Mereka dari kata Yeshua dipangkas menjadi Yesus. Pelafalannya memang kayak gitu, jadi jangan diketawain ya kawan-kawan. Memang bahasa Yunani dengan bahasa Latin itu pelafalannya agak lucu bagi yang belum memahami gitu. Tetapi sama seperti ketika ada yang mengucap misalnya religare, religio. Itu kenapa aksennya seperti itu? Karena itu adalah bahasa Latin. Demikian juga dengan bahasa Yunani tadi. Ketika nama itu dibaca Yesus, U-nya panjang, karena O dengan U yang berbarengan itu menghasilkan bunyi vokal U panjang. Jadi bukan Yesus, bukan, tapi Yesus. Maka dilatinkan juga menjadi Yesus. Lalu di Inggris jadi Jesus, itu udah melenceng jauh karena huruf J tidak ada di Latin, di Yunani maupun di Ibrani. Gitu. Kalau Isos itu gimana Kak yang RT6 pakai itu? Isos itu juga dari Yesua itu kah? Atau gimana Kak? Bukan. Itu sebenarnya tulisan Yunani, tulisannya Yesus, tapi dibacanya Yesus. Jadi bukan Y sama E ya, bukan Y, tapi Y. Yesus. Nah, Y itu IE gitu. Ya. Y. Nah, sedangkan O sama U itu tidak boleh dibaca O, harus dibaca U panjang. Yesus. Yudas itu kan kalau di tulisannya, coba nanti dicek lagi apakah tulisannya I sama U atau IOU gitu. Sama seperti halnya nama ini, Yudas Iskariot dalam bahasa Indonesia. Itu sebenarnya nama dalam bahasa Aramaiknya bukan Yudas, tapi Yehuda Sekharyuta. Yehuda Sekharyuta, jauh banget kan? Tapi nama Yehuda ini kan nama yang bagus dari 12 suku Israel. Yehuda itu artinya Hod et Adonyah. Jadi memberikan penghormatan yang tertinggi kepada YHWH gitu. Nah, sehingga ketika disebut nama Yehuda itu bagus, tapi di LAI dibedakan antara suku Yehuda dengan nama Yudas. Padahal Yudas itu bahasa Aramaiknya Yehuda juga gitu. Nah, ini nggak banyak orang yang tahu karena jarang ada yang melakukan perbandingan teks gitu. Sama halnya seperti nama Yosafat. Itu kalau di Peshitta bukan Yosafat tapi Yahushafat. Nah, Yahunya itu dari mana? Ya dari YHWH tadi itu. Yahushafat, atau kalau orang Yahudi Rabinik menyebut Yehoshafat, itu artinya YHWH, dia telah menghakimi. Gitu. Kenapa bisa kata kerja lampau? Karena shofet dalam bahasa Ibrani artinya hakim, shoftim artinya hakim-hakim. Gitu. Nah, berarti di dalam Judaism atau misalkan di dalam Taurat atau Perjanjian Lama ya, itu kita memahami bahwa YHWH itu udah paling tingginya ya, kita sebut itu paling tingginya gitu ya. Paling tingginya, paling dimuliakan, paling dipuja, paling dipuji, semua bentuk bakti itu kepada YHWH itu. Oke. Nah, kalau di dalam Perjanjian Baru bagaimana dengan kehadiran Kristus itu atau Yesus ya? Gua turun dulu ya, ini waktunya lunch. Yuk. Thank you Siap. Thank you, Pak Aldo. Yang lain silakan lanjut terus ya. Thank you. Ya. Gimana di zaman Yeshua? Menarik. Sebenarnya di zaman Yeshua YHWH-nya nggak dihilangin. Cuman cara hidup yang tadinya menggunakan manual book atau tuntunan dari Torah, lalu tuntunan itu dilonggarkan sedikit. Aku nggak bilang dilonggarkan banyak, tapi dilonggarkan sedikit. Karena kan konteksnya
dia berbicara kepada orang-orang Farisi dan Saduki kan. Jadi kalau dia membahas tentang Torah, dia mengatakan barang siapa melakukan menghilangkan sedikit saja dari Torah itu, dia akan disebut yang paling rendah atau paling kecil di kerajaan langit. Tapi yang melakukan semuanya akan disebut yang paling besar di kerajaan langit. Jadi kuantitas perbuatan itu masih diperhitungkan di situ. Kuantitas perbuatan menghasilkan kuantitas reward gitu. Nah, tetapi mungkin bedanya Yeshua itu nggak menghakimi orang. Contoh, ketika ada wanita yang mau dirajam batu, dia malah membebaskan, gitu. Malah dia mengatakan pergilah dan jangan diulangi lagi, gitu. Sehingga Yeshua itu tergolong sebagai pribadi yang pengampun dan tidak terlalu saklek terhadap aturan seperti yang dilakukan 3.300 tahun yang lalu. Kalau ada kesalahan sedikit saja dan ada saksi matanya, orang itu bisa celaka. Tetapi di zaman Yeshua ingin mengedepankan bahwa humanity atau kemanusiaan itu lebih penting daripada serangkaian aturan sosial yang dibuat untuk ketertiban sosial atau kedamaian sosial. Lebih penting kemanusiaan, sehingga ajaran Yeshua ini menjadi kontroversi di zamannya. Kenapa? Karena dia melakukan revolusi terhadap ajaran yang berasal dari masa lalu, gitu. Dia ingin membuat ajaran yang lebih manusiawi daripada ajaran yang sudah beredar di zamannya. Kalau saya melihat dari sisi observasi ya begitu. Nah, kalau menurut Nohani, pada saat Yesus itu sedang pelayanan ya, atau melayani orang-orang itu ya di zaman itu. Nah, apakah dia tuh selalu menggunakan nama YHWH ya, baik entah di literasi pakai Adon ya atau apa begitu ya. Nah, itu gimana menurut Nohani itu? Kalau dalam bahasa Aramaik menjadi misalnya Markus 12 ayat 29, Shema Israel, Maria Allahan, Maria Khathu. Dengarlah Israel, Maria adalah Tuhan kami. Maria, dia adalah satu. Jadi memang Yeshua selalu menggunakan sebutan Maria. Dia nggak pernah nyebut Yahweh, Yehovah, atau Yahuwah gitu. Tapi dia menyebutnya Maria, yang artinya Adon Yah. Adon itu penguasa, Yah itu nama YHWH yang disingkat. Bahkan Yeshua aja nggak berani nyebut YHWH secara lengkap, tapi dia banyak berani menyingkat saja gitu. Singkatan dari YHWH itu ya Yah jadinya, sama seperti Haleluya gitu. Berarti kalau Haleluya itu udah bisa dikonfirmasi ya, 100% itu merujuk kepada YHWH ya? 100% kepada YHWH. Karena kan seringkali ada yang bilang gini, Yah itu kan artinya Yehosua, artinya Yesus begitu. Kalau Yah itu artinya Yesus, kenapa disebutnya Yesus? Kenapa bukan Yahsus atau Yesus? Gitu loh. Iya, jadi orang-orang kadang-kadang kalau ibadah gitu kan di bagian panutup kan biasanya haleluya gitu. Nah itu ya. Saya suka nanya iseng ya, emang lu pikir haleluya itu apa sih? Haleluya itu mau puji Yesus. Puji Yesus itu artinya. Jadi ada halel, ada haleli, ada halelu. Itu beda. Kalau halel itu artinya pujilah, tapi audiensnya cuma satu orang. Maka kamu mengatakan halel ya. Tapi kalau lebih dari satu audiens, misalnya 2 laki-laki, itu kamu harus bilangnya haleluya. Kenapa? Karena audiensnya 2. Audiensnya 2. Kata perintah itu ada yang kata perintah khusus untuk satu manusia aja, dan ada kata perintah untuk 2 atau 3 manusia. Karena apa? Karena 2 kan sudah jamak, 3 juga jamak. Jadi kalau 2 itu harus pakai kata perintah yang jamak gitu. Iya, paham. Wah, thank you ya Nohan ya udah bantu kasih pencerahan nih. Ya, karena saya udah masuk tol ya, jadi mesti fokus nih. Nanti kita sambung lagi lah ya kalau udah selesai beresin kerjaan. Oke. Thank you. Have a nice day. Yo, happy nice day. Thank you. God bless yo. Jangan cuma ngeliat